Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat ulang tahun GKA Elion yang ke-15 tahun. Kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan dan karena kasih Tuhan yang selalu menyertai gereja kita, jemaat kita. Maka dari itu bentuk syukur kita mau angkat pujian Kau Ku Kagumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkaulah yang kami kagumi. Setiap hari, setiap waktu, setiap tahun yang kami lalui Tuhan, seperti ulang tahun GKA Elion ini juga Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami kagumi selalu Tuhan Yesus, sehingga Engkau memberikan umur yang ke-15 ini Tuhan Yesus untuk kami melihat betapa besar kuasa-Mu dalam GKA Elion Pos PI Bukit Palma. Kami merindukan pertumbuhan Tuhan, kami merindukan pemulihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Baiklah, kita akan bernyanyi lebih bersuka cita lagi karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, terlebih-lebih hari ulang tahun GKA Elion Pos PI Bukit Palma. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini tiba waktunya bagi kami untuk belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dimulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang keenam dari Filipi 1. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, bagian ini menjadi satu bagian dari surat Filipi yang menarik. Kenapa Paulus mengucapkan satu ucapan syukurnya kepada jemaat. Saat itu Paulus ada di dalam penjara, dia juga mengalami pergumulan, dia sedang mengalami kesulitan. Tapi dia tahu ada jemaat Filipi yang sedang mendukung dia. Ada jemaat di Filipi yang saat itu juga berjuang. Dan itu yang menjadi sukacitanya. Kenapa saya memilih bagian ini? Saudara, berapa bulan ini kita tidak bisa melakukan persekutuan doa di gereja. Karena itu kita adakan persekutuan doa online. Bersyukur dari masa awal pandemi ini kita sudah bisa membuat persekutuan doa online meskipun dengan penuh perjuangan gitu ya. Dulu ada yang hanya suara, ada yang dari rumah dengan kualitas yang terbatas. Kemudian kita ke gereja tapi ternyata sound system juga tidak terlalu baik. Akhirnya kembali ke rumah. Tapi saya yakin persekutuan doa ini bukan kebetulan. Setiap minggu saya mengucap syukur karena ada orang-orang yang bersama-sama berdoa. Ada orang-orang yang bersama-sama mengerjakan pelayanan ini. Ada orang-orang yang bersama-sama terus setia untuk melakukan panggilan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita lihat hidup kita, ya, apa sih yang membuat sukacita kita? Kalau lihat di bagian ini, bukan hanya sekedar apa yang kita punya, ketika semua berjalan dengan lancar, tapi sukacita yang berbeda. Sukacita karena aku tahu saudara seimanku hidup seperti yang Tuhan mau, tetap dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini, Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus terus ingat jemaat. Saya terus mengingat saudara di dalam doa saya. Dan saya yakin saudara-saudara juga mengingat saya di dalam doa saudara. Ayat yang keempat, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Kata berdoa yang dipakai di sini itu doa yang terus-menerus. Aku terus-menerus berdoa untuk kamu semua. Bahkan berdoa dengan penuh sukacita. Karena ingat, ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Ini adalah orang-orang yang terus setia melakukan perintah Tuhan. Ini orang-orang yang terus dekat dengan Injil keselamatan itu. Yang terus menjaganya dengan setia dalam keadaan apapun. Aku mau terus berdoa untuk mereka. Aku terus menyebutnya di dalam doa. Dan aku berdoa dengan penuh sukacita. Karena aku yakin mereka akan setia sampai akhir. Saudara, meskipun kita tidak bisa bertemu, ini yang menjadi doa saya. Setiap saudara-saudara terus setia menjalani panggilan yang Tuhan berikan. Saya akan terus berdoa. Kalau mungkin ada pokok doa khusus yang ingin saya doakan pribadi, boleh hubungi saya akan doakan. Tapi saya akan terus berdoa untuk jemaat. Setiap hari Rabu kita buat persekutuan doa online ini. Kita selalu berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk kerohanian jemaat, kita berdoa untuk anak-anak kita, kita berdoa untuk keadaan bangsa ini. Dan semoga kalau kita masih bisa mengikuti persekutuan doa selanjutnya, kita bisa berdoa dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tidak berdoa sendiri. Ketika kita melihat persekutuan doa online, ada banyak orang yang bersama-sama datang kepada Tuhan, yang bersama-sama mendoakan pekerjaan Tuhan, yang bersama-sama mau menyerahkan setiap pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, yang saat itu juga sedang mendoakan kita. Karena itu tetaplah setia. Keadaan ini mungkin masih cukup panjang dan tidak mudah. Tapi kalau Paulus yakin, aku yakin sepenuhnya
Ia yang memulai pekerjaan baik akan meneruskannya sampai akhir. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai jemaat, yang mempersatukan kita, membuat kita boleh saling menguatkan, membuat kita punya tugas yang sama untuk memberitakan Injil. Tuhan juga akan memelihara setiap kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh berjuang, Dia akan menopang kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menghibur kita. Saudara, dimanapun saudara saat ini, apapun yang saudara rasakan, teruslah kuat bersama dengan Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir. Jangan menyerah, karena kita ada di dalam jalan yang benar itu. Karena kita ada di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus yang memampukan kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Penebusannya memampukan kita berelasi dengan Tuhan. Bahkan karya Kristus, kasihnya itu memampukan kita bisa mengasihi sesama. Membuat kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita dengan penuh belas kasihan. Seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Saya kira hal yang sangat indah. Kalau kita bisa menjalani hari lepas hari di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kita akan dipakai menjadi alat Tuhan. Menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia ini. Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan kita sampai akhir. Karena itu biarlah, kalau hari ini gereja kita berulang tahun, biarlah satu ucapan syukur. Karena kita semua tetap ada di dalam Injil Tuhan. Kita bersama-sama tetap ada di dalam persekutuan. Kita bersama-sama tetap saling mendoakan. Kita bersama-sama tetap saling mengingat. Dan kita bersama-sama tetap berjuang melakukan pekerjaan baik. Itu hal yang paling indah. Itu hal yang harus terus kita kejar dan terus kita ingat. Kondisi kita di rumah tidak membuat kita patah semangat. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh waktu ini. Tapi Dia bisa bekerja di dalam hati kita saat ini. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, aku mau tetap setia. Aku mau terus mendukung pekerjaan Tuhan. Aku mau terus hidup dekat dengan Injil Kristus. Aku mau terus melakukan pekerjaan baik sampai akhir. Dan aku bersyukur aku tidak sendirian. Aku kenal saudara-saudara seiman yang aku juga bisa dukung mereka. Sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan. Membagikan kasih Kristus kepada dunia ini. Menjadi garam dan terang. Memberi dampak bagi dunia. Mengasihi orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Mengampuni orang-orang yang saat ini mungkin hidupnya penuh dengan hal yang begitu menyakitkan. Kita ada untuk mereka. Itulah perjuangan kita. Saudara dimanapun saudara sekarang, terus berjuang. Kalau Tuhan izinkan kita nanti boleh kembali bersekutu bersama di gereja. Tetap dengan semangat yang sama. Aku datang untuk berjumpa dengan saudara seiman, rekan seperjuanganku. Tapi sebelum itu bisa kita lakukan, kita bisa kok sekarang terus saling mendoakan, terus saling menguatkan. Kita tetap setia melakukan pekerjaan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, orang-orang yang Tuhan sudah panggil. Dan kami tahu kami tidak sendirian. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kami punya tugas membagikan kasih-Mu kepada dunia ini. Melakukan pekerjaan baik yang Kau sudah tetapkan. Dan kami tahu perjuangan itu tidak mudah. Tapi kami bersyukur kami tidak berjuang sendiri. Inilah kami sebagai saudara-saudara seiman. Biarlah kami bisa terus saling mengingat, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena perjuangan kami tidak mudah. Kedagingan kami mungkin sulit membuat kami bisa mengasihi sesama kami. Tapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami. Waktu hidup kami di dunia adalah waktu di mana kami membagikan tentang kasih Kristus. Tuhan tolong setiap kami. Di tengah kondisi yang tidak ideal bagi gereja, kami masih harus online. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, oleh waktu. Tapi kami yakin Tuhan bekerja saat ini dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami di dalam tempat kami masing-masing
di dalam panggilan kami masing-masing, di dalam pergumulan kami masing-masing, kami tetap setia melakukan pekerjaan baik. Dan kami sebagai saudara seiman, meskipun kami belum bisa bersekutu bersama secara langsung, tapi kami mau terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun buat GKA Elion Bukit Palma. Semoga diberkati Tuhan buat setiap apa yang dikerjakan dan buat setiap apa yang direncanakan. Dan semoga GKA Elion Pos PI Bukit Palma menjadi berkat bagi banyak orang. Happy birthday, terima kasih. Selamat ulang tahun GKA Elion Palma. Semoga semakin hari semakin bertambah baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya. God bless you. Halo, selamat ulang tahun buat GKA Elion Pos PI Bukit Palma. Semoga Tuhan Yesus semakin memberkati gerejanya, semakin bertumbuh, dan orang-orang di dalamnya juga semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, yeay! Selamat ulang tahun GKA Elion Pos PI Bukit Palma yang ke-15. Semoga kita menjadi sukacita dalam perayaan ini dan menjadi kuat dalam iman bertumbuhnya gereja kita yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKA Elion Bukit Palma, Semakin bertumbuh, semakin kuat. dan semakin mencintai Tuhan. God bless you. Elion Palma, semoga seluruh jemaat Elion Palma boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Jalan-jalan ke Madiun bersama Papa Mama. Tak lupa membawa alpukat, oleh-oleh buat orang rumah. Selamat ulang tahun Elion Bukit Palma. Semoga makin menjadi berkat bagi jemaat dan warga Bukit Palma. Selamat ulang tahun. tahun. Selamat ulang tahun Elion Bukit Palma. Semoga semakin bertambah usia menjadi garam dan terang untuk jemaat dan masyarakat sekelilingnya. Amin. Happy anniversary buat Elion Palma. Semoga semakin menjadi berkat buat warga Citraland Utara dan nama Tuhan dipermuliakan. Happy anniversary. Happy anniversary yang ke-15 buat Elion Palma. Kiranya di dalam mengerjakan panggilannya tetap fokus kepada visi mengapa Elion Palma ada di Citraland, Surabaya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Elion Bukit Palma. Tetap kokoh dalam kebenaran firman Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Happy birthday. Semangat terus. Happy birthday Elion Palma. Makin mengasihi Tuhan, makin bertumbuh, makin sehati, makin membawa jiwa bagi Tuhan. Sebentar lagi gedung gereja Bukit Palma akan dibangun. Ayo cari jiwa sebanyak-banyaknya, bekerja bagi Kristus, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Elion Palma. Ciao. Bersyukur GKA Elion Pos PI Bukit Palma boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-15. Bersyukur untuk semua kesetiaan Tuhan. Ya mari sebagai jemaat Palma kita juga boleh terus berdoa untuk gereja kita, sehingga Tuhan bukan hanya menyatakan kesetiaannya, tapi bagaimana Tuhan boleh memakai GKA Elion Pos PI Bukit Palma dengan lebih heran lagi. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Elion Palma berulang tahun yang ke-15. Usia 15 sama dengan usia remaja. Usia remaja adalah usia yang penuh dengan tantangan. Nah sekarang apa yang menjadi tantangan Elion Palma? Yang pertama yaitu tentang bangunan gedung gereja. Yang kedua yaitu tentang bagaimana menambah jumlah jemaat di gereja Elion Palma. Kedua tantangan itu bisa kita atasi. Caranya yang pertama, kita datang minta pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, kita sebagai jemaat, mari kita bergandengan tangan bersama. Bersama-sama kita melangkah dengan hambanya, Panggil Davi dan juga Ibu Christine untuk memajukan, mencapai akan apa yang kita inginkan. Kita percaya, kalau Tuhan bersama-sama kita, maka kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Selamat ulang tahun Bukit Palma yang ke-15. Tuhan memberkati saudara.
Bersyukur sekali hari ini kita bisa merayakan ulang tahun gereja kita bersama-sama. Walaupun kita merayakannya dari rumah kita masing-masing, semoga kasih dan sukacita yang dari Tuhan senantiasa mempersatukan kita semua. Yuk, kita sama-sama nyanyiin Happy Birthday untuk gereja kita. 1, 2, 3. Happy birthday Palma, Happy birthday Palma, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday Palma. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday Leon Palma. Happy birthday. Yuk, saya ajak kita semua bersama-sama untuk berdoa untuk gereja kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab sama seperti Engkau memelihara kehidupan kami. Kami sadar kalau gereja kami ini ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan dan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami ini supaya Elion Palma boleh semakin dipakai Tuhan, terutama untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memberitakan kebenaran secara khusus di daerah Bukit Palma. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Davi, kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana atasnya, sehingga dia boleh dipakai Tuhan dengan lebih heran lagi, menjadi gembala atas kami. Dan berdoa juga untuk Ibu Christine di dalam pekerjaannya sebagai dosen dan sebagai penopang yang setia bagi Pak Davi. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Mungkin ada dari antara kami yang bergumul dengan pekerjaan, dalam kesehatan, bahkan bergumul dengan pendidikan anak-anak kami, dan juga masih banyak hal lainnya. Kami berdoa kiranya kesulitan-kesulitan ini boleh menguatkan kami, tidak melunturkan iman kami, tapi boleh membuat kami semakin bersandar dan berharap hanya kepadamu. Kami berdoa untuk kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang tetap. Kiranya Tuhan boleh sertai proses perizinan yang masih terus berjalan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk penyertaan-Mu, untuk kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus bekerja dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk rangkaian acara ulang tahun kita, bersyukur tadi setiap jemaat, rekan hamba Tuhan, juga saudara-saudara yang selama ini mendukung Palma sudah memberikan ucapan selamat. Saya yakin yang belum membuat video tetap juga mengucapkan selamat, tetap juga mendoakan. Saya kira kita semua bersuka cita bersama, kita semua juga bersama-sama mau saling mendoakan seperti firman Tuhan yang tadi kita renungkan. Kita bersama-sama saling mengingat. Dan inilah kita, biarlah Tuhan memakai kita lebih lagi. Usia yang ke-15 membuat kita semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Selamat ulang tahun Elion Palma yang ke-15. Semoga tetap semangat dan semakin giat dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan ini, bersyukur kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-15, usia yang sudah cukup panjang untuk kami dipakai Tuhan, untuk kami merasakan berkat Tuhan, untuk kami melihat penyertaan dan kasih Tuhan. Tapi kami tahu tugas ini belum berakhir. Ketika Tuhan masih percayakan gereja ini ada, kami yakin Tuhan akan menolong kami. Setiap langkah kami ke depan Tuhan akan tolong, dan kami mau taat melakukan apa yang Tuhan mau ke depan. Ketika kami punya banyak rencana untuk pembangunan, untuk rencana-rencana yang lain, Tuhan yang mau tolong supaya semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan semua itu supaya pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami bisa lakukan itu dengan setia. Injil Kristus diberitakan, nama Tuhan yang dimuliakan. Pakai kami sebagai jemaat di tengah segala kelemahan kami, keterbatasan kami. Kami bisa terus bergandeng tangan, kami terus bersatu. Kami mau melakukan pekerjaan ini dengan setia. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan yang mau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.